Kalau di sebelumnya di mata kuliah teknologi informasi ada grid gitu ya, grid. Grid ini adalah teknologi yang sebelum komputasi awan, artinya teknologi lama sebenarnya sudah tidak digunakan saat ini. Sudah jarang digunakan. Digunakan untuk industri jarang banget. Banyak yang menggunakan beralih menggunakan cloud ya. Grid itu hanya untuk jaringan lokal saja sebenarnya. Jaringan lokal. Saya menjumpai grid itu kira-kira 2008, 2009, 2007 ya, 2007, 2008 itu grid itu ngetrend. Karena itu belum ada cloud waktu itu. Nah, ngetrend tapi banyak banyak kelemahannya, banyak kelemahannya. Kelemahannya adalah dia harus atau servernya itu harus gede banget gitu loh ya. Nah, itu digunakan untuk banyak komputer. Jadi kelihatan eh, apa namanya kerja keras komputer servernya itu yang dijadikan satu komputer digunakan untuk banyak komputer ya. Bukan jaringan, bukan model kayak jaringan apa namanya tire star gitu, bukan ya. Tapi resource-nya yang digunakan bersama-sama. Sehingga berat banget. Nah, baru kemudian muncul teknologi komputasi awan ini, yaitu teknologi yang eh, cukup simpel ternyata ya. Bisa berjalan di web. Nah, itu ya. Dan melalui jalur internet gitu ya. Jadi cukup ringan juga. Servernya ada di mana ya? Server-server biasa, server-server seperti yang kita bangun ya, hosting gitu ya. Tapi khusus nantinya ya, resource-nya juga khusus besar. Nah, jadi komputasi awan itu adalah paradigma baru. Sebenarnya sudah bukan baru lagi, tapi sudah cukup satu dekade lah. Nah, kalau satu dekade itu bukan berarti baru ya. Nah, sudah berjalan beberapa tahun. Nah, teknologi komputasi ini berorientasi pada user. Eh, Jadi usernya butuhnya apa itu disediakan fasilitasnya sesuai dengan kebutuhan. Layanan apa saja yang dibutuhkan itu ya dia customize gitu ya. Mau storage kah, mau sumber dayanya kah atau platformnya. Nah, itu yang disediakan oleh uh, cloud ini. Mata kuliah ini membahas tentang dasar pengenalan teknologi awan, ya mekanisme, arsitektur, teknologi, dan riset terkini dalam komputasi awan. Nah, riset ini saya ganti ya. Mungkin nanti risetnya kita terapan ya. Jadi mata kuliah di ini ya, risetnya ini terapan, terapannya nanti praktek ya. Hasil akhirnya adalah berupa eh, project akhir. Beberapa catatan di YouTube ya, catatan dokumentasi saya di YouTube terkait mata kuliah ini ada cek sendiri ya di sana. Seperti apa risetnya, ada contohnya di sana. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini antara lain Anda harus diharapkan mampu menerapkan layanan komputasi awan pada sebuah organisasi dan perusahaan. Organisasi dan atau perusahaan untuk mendukung organisasi tersebut meraih tujuan maupun visi dan misi. Ya, ini capaian pembelajarannya Anda bisa menghasilkan ini ya, menerapkan layanan komputasi awan mau apakah layanannya
dalam bentuk infrastruktur gitu ya, ataukah layanannya dalam bentuk platform ya, atau software gitu ya. Sikap yang dibutuhkan di mata kuliah ini antara lain aktif proaktif ya terhadap teori ini ya. Jadi Anda nggak bisa kalau cuma sekedar apa ngikutin kuliah ini cuma berdasarkan kuliah saja, apalagi kurang banget ya. Kemudian praktek ya, Anda praktek. Praktek itu ya otak-atik ini nanti sebenarnya ada prakteknya ya. Jadi kita lihat aja eh, kondisinya karena kelas kelas malam ya ini ya. Kemudian Anda melakukan rekayasa ya, uji coba juga bisa di rumah. Kalau yang tahun kemarin awal-awal COVID itu saya praktek di rumah ya, pakai laptop laptop apa itu laptop kecil banget lah, bisa ya. Nah ini ada lagi server yang bisa kita butuhkan untuk praktek itu server apa namanya Blueberry apa namanya yang kecil-kecil itu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk praktek ini bangun server untuk cloud ya. Jadi itu ya. Jadi sikap yang dibutuhkan di sini adalah aktif, aktif proaktif ya. Pengetahuan yang diminta Pak dipelajari di mata kuliah ini Anda bisa cek sendiri ya, menguasai konsep arsitektur ya, sistem dan dasar-dasar jaringan komputer. Nah, ini syaratnya adalah ini ya, jaringan komputer Anda harus sudah bisa ya. Dicek-cek lagi mata kuliah jaringan komputer, terutama menghubungkan ya, menghubungkan antar komputer, setting IP gitu ya. Karena nanti akan ada kaitannya dengan itu ketika kita nanti akan praktek menyusun menyediakan layanan cloud ya, baik itu infrastruktur, baik itu platform maupun software. Kemudian menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip tentang komputasi berbasis jaringan. Ya, ini ya penting banget. Jadi gridnya ini, mohon maaf, gridnya sudah tidak dibahas di sini ya. Nah, gridnya tidak dibahas karena gridnya udah teknologi lama sebenarnya. Kemudian keterampilan Anda diharapkan memahami materi pembelajaran terkait sistem operasi. Ya, sudah pernah belajar sistem operasi ya. Kemudian jaringan komputer dan perangkat lunak berbasis cloud ya. Cloud itu banyak sekarang ini banyak banget ya, terutama adanya Google penyedia layanan cloud yang mungkin paling populer ya, paling banyak digunakan. Simple lagi ya. Selain itu ada Microsoft ya, itu menyediakan Azure tuh. Nah, itu luar biasa. Terus nanti kita belajarnya pakai apa? Kita belajar belajar develop pakai Linux ya. Nah, Linux itu ada diminta untuk belajar mengenal perintah-perintah Linux ya. Kalau sudah mengenal, insya Allah bisa menggunakan uh, punyanya Google, gitu ya, punyanya Microsoft atau punyanya AWS ya. Nah, itu ya. Tampilan khusus ya ini ya, saya rasa ini ya Anda bisa baca sendiri ya. Ada diharapkan baca sendiri ini. Kemudian materinya antara lain ini ya, konsep dan model teknologi eh, terkait dengan teknologi dan pengamanan ya. Jadi materinya kita adalah terkait dengan teknologi dan pengamanan. Sebenarnya tambahin lagi ini ada eh, ini apa namanya
bukunya kemarin. Cyber City ya, Cyber City ya. Cyber City nanti ada tugas akhir itu. Jadi ada intinya ini ya di mata kuliah ini kita fokus di teknologi dan security-nya juga nggak terlalu didalami. Mungkin kita praktek nantinya ya, bikin minimal bisa men-setting sendiri ya aplikasi cloud itu dengan security transfer protokol apa namanya security ya HTTPS. Nah, bangun sendiri itu ya. Nah, bangun sendiri. Pakai Linux, nah Linuxnya nanti Ubuntu itu ya, Ubuntu. Kenapa Ubuntu Pak? Ya Ubuntu karena enak. Ada mudah ya, dukungannya masih panjang. Nah ini yang intinya dari materi kita ya, cloud ya. Kemudian cloud karakteristik, ya, batasan, ya, kebutuhan, ubiquitous dan sebagainya ini ya. Jadi ini yang topik-topiknya, topik-topik ini tidak kita bahas satu-satu, kemungkinan ya mungkin jadi beberapa langsung. Ya. Jadi paling banyak adalah yang ini ya, apa namanya, delivery, deployment dan teknologi ini ya. Kemudian daftar pustaka, ini daftar pustakanya sudah saya lampirkan tadi ya, buku bahasa Inggris ya. Kebetulan saya ikut juga di Aktikom ya. Saya ikut materinya Profesor siapa itu nanti. Ya, materinya nanti juga saya upload nanti ya, insya Allah. Udah lengkap mulai dari awal sampai akhir sudah ada di situ. Tinggal kita pelajari. Kemudian komponen penilaian kuliah kita ada 6 ya. Ini sudah standar sesuai dengan apa yang diberikan oleh universitas ya. Dan sudah dijalankan beberapa pertemuan seperti yang Anda sudah jalani selama ini ya. Jadi saya nggak bisa ubah-ubah di sini ya. Jadi komponen nilai akademis ya ini ya. Tugas, kuis, UTS, UAS. Ya, tugas itu 15%, kuis sekian, UAS-nya gede ya. Kemudian presensi kehadiran ini juga dihitung 10%, etika juga. Saya rasa ini udah pernah saya jelaskan ya di website ya di awal ya. Nanti saya jelaskan lagi ya. Kemudian kriteria penilaian, ini penilaiannya saya rasa bisa dibaca sendiri ya ini ya. Jadi nilai bobot ini hasil dari ini semua ya. Jadi ini semua dihitung, nanti keluar ya kalau 90 ya, ya dapat A. Jadi jangan heran kalau ada yang dapat A ya, berarti ininya bagus ya. Presensinya bagus ya. Nah, nanti saya jelaskan presensi ini penting banget ya. Jangan sampai Anda semester 6 ini ya, semester 6 jangan sampai tidak tahu ya nanti ya. Baik ya ini ya, jadi RPP-nya ini rencana pembelajaran kita dalam satu semester ini ya. Kemudian kita, oh ya masuk ini ya, masuk ke ini. Ya, gedein dulu. Ya, alhamdulillah ini banyak yang sudah masuk di classroom ini ya. Nah, ini jam 7. Waktunya agak mepet ya. Mepet dengan waktu sholat ya, waktu sholat. Di jam setengah 9 ada lagi kuliah ini. Jadi sistem perkuliahan, kuliahannya nanti ya seperti ini ya, sudah dijelaskan ini ya. Jadi di semester ini saya diberi mata kuliah
sama seperti 2 tahun yang lalu ya. Hanya bedanya di sini ya, di sistem perkuliahan ini ada hibrid. Nah, hibrid. Ya, itu berapa persen? 10 kali ya, 10 kali. Hibrid ini eh, tatap muka juga kadang ya. Kadang tatap muka, kadang eh, daring ya, dan harus mengikuti protokol kesehatan. Alhamdulillah kita sudah mulai agak longgar ya. Kemungkinan ke depan sudah bisa tatap muka ini kayaknya. Nah, COVID juga agak begitu, ya mungkin berat bagi beberapa orang tertentu, tapi bagi orang tertentu yang lain ya mungkin lebih ringan gitu ya. Jadi ada yang merasa berat, ada yang merasa ringan. Jadi tetap mengikuti protokol ya, gitu ya. Kemudian nanti kalau tatap muka di kelas juga nanti akan ada online, tapi onlinenya juga mungkin kurang maksimal ya, karena saya pakai laptop gitu ya, pakai laptop, gak ada kamera di sana, kameranya kamera CCTV doang gitu ya. CCTV-nya hanya untuk security ya. Nah, CCTV-nya security, jadi dosennya nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Jadi yang di mahasiswa yang di rumah bagaimana dong? Nah, ya mungkin terbatas juga ya. Seperti hari ini saya nggak munculkan kamera ini ya, karena saya di belakang ini dapur. Saya lagi di rumah dan kondisinya juga ya habis sakit gitu ya. Acak-acakan, acak-adul ya udah gitu ya. Kemudian video pembelajaran termasuk tutorial nanti ada di YouTube, itu sudah ada dokumentasinya, juga bisa saya gunakan untuk itu ya. Nah, jadi boleh nih ya. Jadi kuliah itu juga nggak boleh lama-lama sebenarnya. Yang lama tutorial aja. Kemudian yang terakhir ujian 2 kali. Ya. Ujian yang dimaksud adalah UTS dan UAS sesuai dengan jadwal kalender akademik ya. Ya, jadi kalender akademik ada di situsnya BAK ya, dicek. Biasanya saya pasang di sini, tapi kemarin susah masangnya. Sedangkan kuis dan tugas dilaksanakan pada saat jam belajar. Nah, jadi kalau kuis itu mendadak kadang ya. Tapi kadang ada di jadwal di mata kuliah itu ada tulisannya kuis gitu ya. Ya itu silakan dipenuhi ya. Yang perlu dipahami adalah UTS dan UAS ini ya. Tapi bukan berarti yang kuis-kuis nggak penting, jangan sampai. Kuis itu penting juga ya. Kemarin itu ada mahasiswa yang ya UTS UAS-nya bagus sih, tapi karena kuisnya kosong, jadi 2 kali kuis itu kosong. Kemana dia gitu, gak masuk ini. Oh ya sudah. Jadi dibiarin kosong sama dia, diabaikan gitu. Jadi sampai akhir ya udah, berarti itulah hasilnya ya, nilainya ya jeblok ya. Tadinya dapat bagus tapi akhirnya dapat C ya, C plus. Si penting itu ya, berarti kosong, ini pengaruh banget. Bisa dipahami ya ini ya. Tugas juga demikian ya, tugas ini penting banget, terutama tugas kelompok gitu ya. Besar itu nilainya ya. Nah, jadi semuanya nilai itu saya hitung ya. Nah, kuliah, kalau kuliah itu Anda presensi lewat SIAS ya, lewat SIAS. Tidak menggunakan presensi lewat kertas gitu ya. Anda tulis, siapa yang belum absen, kasih Pak Subur. Tidak, saya nggak melakukan itu. Ya, apalagi kirim WhatsApp gitu ya. Pak, saya lupa absen. Aduh, sering itu ya.
Udah itu diterima aja, lupa ya sudah, itu lupa. Lain kali jangan lupa gitu ya. Atau alat apapun gitu ya. Lewat telepon, ngapain? Nggak ada. Jadi Anda sendiri klik gini terus kemudian absen. Presensi ya. Presensi hanya dibuka pada waktu kuliah saja. Ya, sesuai kesepakatan atau waktu-waktu tambahan sesuai kesepakatan. Tambahan atau pengganti ya. Kemudian mahasiswa sendiri yang lakukan presensi. Mahasiswa bertanggung jawab pada dirinya sendiri gitu ya. Dosen tidak, dosen tidak, ya ini ya, dosen tidak mengisikan kehadiran mahasiswa. Jadi, Pak saya lupa centangin. Udah ya. Bisa diterima ya ini ya, mas baru pertama ketemu saya ya. Jadi karena telat, karena lupa, udah itu risiko ya. Karena semua ada di tangan Anda ini, semuanya online ya. Semuanya online, daring. Nah, nasib ada Anda di tangan Anda sendiri ya. Kemudian presensi hanya terbuka 1 jam ya. Tadi saya buka 15 menit sebelum mulai kelas. Baru kemudian eh, dijalankan. Waktunya oleh sistem terbuka default ya, terbuka default. Bukan saya set. Ya. Kuliah daring berlangsung, mahasiswa harus mematikan mikrofon atau di mute ya, di mute. Tidak membuat gaduh, dapat mengganggu jalannya kuliah. Pernah terjadi itu ya. Tapi udah lama ini udah kira-kira ya awal-awal COVID ya itu ya. Pernah. Jadi saya ngajar, weh berisik banget ternyata. Terdengar suara ibunya mahasiswa. Jadi gaduh gitu ya, kita diem aja dulu. Aduh apa ini? Kemudian dosen mengeluarkan mahasiswa yang mengganggu jalannya berkuliah. Nah akhirnya dikeluarin. Ya. Tapi nggak sampai dikeluarin waktu itu ya. Bingung juga caranya ngeluarin gimana gitu ya waktu itu. Tapi sekarang bisa ada tombol khusus di Google Meet ya. Saat kuliah daring di rumah, di kamar sendiri ya, usahakan mengenakan pakaian rapi dan sopan karena sewaktu-waktu juga akan saya panggil gitu ya untuk menampilkan diri, mengenalkan diri gitu ya. Penting ini ya. Kemudian tidak sedang makan atau mandi ya. Kalau mandi ya mandi aja gitu, cuma jangan dibawa itu HP-nya ya. Atau laptopnya dibawa. Sambil bahaya nanti ada teman Anda yang merekam Anda. Dan aktivitas lainnya itu di anu ya, sambil naik motor ada juga mahasiswa yang pulang sore ya, naik motor. Weng. Jadi jadwalnya jam jam 5 gitu ya, jam 5 kuliah, setengah 5. Ya pulang sambil naik motor. Saya di sini, Pak, gitu. Nah, itu kalau kemarin-kemarin masih ada itu ya. Saya menghargai sih upaya mahasiswa untuk mengikuti kuliah itu ya karena ya dia berusaha gitu ya. Tapi usaha Anda jangan sampai tahi-tahi panas-panas tahi ayam ya. Mohon maaf nih. Nah, karena sudah begitu udah kemudian hilang gitu ya. Jangan kasihan. Eman-eman. Oleh karena itu diikuti terus konsisten gitu ya. Nah, jadi selesaikan. Ini saya temui banyak mahasiswa begitu ya. Kemudian alasannya kerja. Ya ketika Anda ambil kuliah itu udah Anda pikirkan matang-matang kan ya. Nah, ini saya kuliah di sini untuk ini dengan risiko ini saya tanggung sendiri gitu ya. Ya itulah tanggung jawab kita ya.
Ini ya. Kemudian ketidakhadiran hanya diperlukan saat UTS dan UAS saja. Kalau saya ya, mungkin dosen lain mungkin setiap kali kalau nggak masuk ya kasih surat ya, ada yang begitu ya. Tapi kalau saya sih nggak masuk itu ya nggak masalah sih, silakan aja. Gimana lagi gitu loh ya. Tapi usahakan tidak tidak apa tidak masuk. Usahakan masuk karena kita kuliahnya kan online gitu ya. Walaupun Anda ke Amerika gitu kan bisa online juga ya. Mau ke Rusia juga bisa online. Mau ke Ukraina ya juga bisa online kan ya. Itu artinya kalau memang waktunya kuliah online ya silakan gitu ya. Karena kuliahnya nggak harus hadir di kampus kan ya. Hadirnya di online aja, di tangan Anda sendiri. Oleh karena itu, usahakan Anda hadir. Walaupun kena COVID, sama seperti saya ini ya, walaupun kena COVID ya masih bisa kan ya. Alhamdulillah COVID-nya juga agak ringan ya. Gak sama seperti tahun lalu ya. Delta itu yang aduh ngeri ya. Itu ya. Jadi kalau pas UTS, jadwalnya UTS sesuai dengan jadwal ini ya, kalender akademik ya, UTS, UAS sesuai dengan jadwal kalender akademik. Anda nggak masuk, maka Anda surat apa nggak masuknya karena sakit kah? Kalau sakit ya surat tes COVID ya, tes COVID. Misalnya kalau sakit COVID ya, kalau sakit gigi atau sakit apa, nah surat dokter. Kalau dinas ya surat dinas gitu ya, surat disuruh bosnya, suruh manajernya, pimpinannya, itu ya mudah. Terus dikirim kemana suratnya? Nah, di aplikasi nggak usah di WA Pak Supur kirimi Pak nggak usah ya, nggak tak baca juga. Jadi Anda silakan diupload nanti di aplikasi. Aplikasinya sudah tahu ya, Supura, My ID tadi. Ya. Informasi di classroom ya. Jadi ada informasi kuliah, usahakan di classroom apa di aplikasi Google Classroom diinstal di HP-nya masing-masing dan notif ya. Harus bisa notif, di set notifikasinya supaya kalau ada informasi penting tentang kuliah bisa notif langsung ke HP-nya masing-masing gitu ya. Nah, itu tadi aturan perkuliahan, sebenarnya banyak juga aturan perkuliahan. Misalnya dokumentasi kuliah seperti hari ini. Nah, ini Anda eh, merekam sendiri boleh gitu ya. Silakan direkam sendiri. Memang ada alat perekam yang ada banyak ya aplikasi. Baik, berikutnya adalah ini ya. Aturan ujian, saya rasa aturan ujiannya ada tiga macam ujian ya, UTS, UAS, dan kuis. Kalau UTS, UAS itu disesuaikan dengan kalender akademik, kalau kuis dilaksanakan dalam kelas perkuliahan, setiap mata apa setiap pertemuan kadang ya. Bisa dijadwal di awal atau di akhir. Nah, ini kuisnya gimana dong? Nah, kuisnya biasanya di Google Classroom apa ya di aplikasi itu ya Google. Jadi kalau di situ udah ada kuis, ada gak ikut kuis ya diselesaikan kuisnya ya. Kemudian UTS UAS dilaksanakan pada waktu terbatas sesuai jadwal. Nah, tidak ada susulan kecuali alasan tadi ya, ada sakit, ada tunas, apa surat dokter, ada surat bekerja. Caranya diajukan gitu ya susulan. Jadi di aplikasi itu nanti ada apa ada susulan ini Subura My ID ini. Nanti saya bangun lagi nih. Ini saya bangun sendiri ya. Nah, ini di sini ada susulan sini. Susulan di sini nanti kalau muncul di dalam kalau login sudah masuk ya. Muncul sendiri di sini susulan Anda bisa ajukan susulan.
itu ya. Jadi susulan ini nanti ini masih panjang ini. Ada pemberitahuan biasanya saya kasih gitu. Ini silakan dicek masing-masing ada susulan. Nanti suratnya diupload di sini nanti ada form. Nah, Anda bisa cek di sini ya. Kemudian tiap kali ujian menggunakan sistem di luar classroom ya. Di luar classroom itu yang mana? Yang ini yang tadi ya. Nah, ini sudah sejak COVID kemarin 2 tahun ini ya saya pakai ini ya. Jadi begitu COVID kemarin 2 tahun yang lalu langsung saya bangun ini ya udah jadi langsung bisa digunakan. Nah, tapi sebelum sebelum COVID sudah dipakai duluan waktu itu. Jadi begitu COVID nggak kaget gitu ya. Itu tadi kalau pakai Moodle, aduh rumit lagi. Kemudian khusus UAS hanya dapat diikuti mahasiswa UAS aktif. Nah ini hati-hati ya. Kemarin banyak ada ya, nggak banyak sih ada mahasiswa yang tidak ikut ujian. Setelah saya telusuri, oh ini mungkin masalah administrasi. Jadi emailnya diblokir gitu ya. Yang blokir bukan saya, blokir bagian keuangan. Itu hati-hati ya, jangan sampai terganggu masalah itu. Anda bisa rencanakan studi itu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi mulai-mulai sekarang Anda kalau kesulitan biaya ya direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Saya lihat itu SPP-nya cukup murah di sini nih ya di Universitas Mulia. Nah, murah sekali. Cukup terjangkau lah ya, terjangkau. Saya lihat ada yang di kuliah di negeri aja udah malah lebih tinggi ya, negeri padahal ya. Baik, itu untuk aturan ujian ya, saya rasa jelas ya. Aturan penilaian tadi sudah ada ini sudah saya jelaskan. Nah, cuma yang saya ingin jelaskan adalah etika ini ya, etika ini walaupun bobotnya 15% dapat mempengaruhi bobot keseluruhan. Misalnya ujiannya bersifat tertutup, Anda tidak diperkenankan nyontek atau kerjasama dengan temannya. Copy paste ini plagiasi. Nah, saya bikin sistem ini tujuannya adalah untuk membantu saya mencari ini ya, mencari plagiasi, mencari ini ya. Jadi hati-hati walaupun Anda ubah warnanya kelihatan banget ya. Nah, itu saya anggap Anda melakukan kesalahan besar soal etika. Nah, itu saya tidak segan-segan memberikan nilai ini ya. Ini saya bukan sekedar menggertak nih, tapi memang benar-benar saya lakukan ya. Jadi hati-hati ya kalau ini ya. Bisa dimengerti ya ini ya. Jadi jangan sampai contekan. Ya. Alah nanti kan Pak Supur ya silakan kalau mau. Tapi resikonya jangan ngomel-ngomel ya. Udah dikasih tahu. Gitu ya. Eh, terus standar ini saya rasa disepakati ya. Sepakat terima. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari ini semua ya. Kemudian materi-materi saya nggak panjang lebar dulu ya hari ini ya. Ini sementara ini ya materinya banyak banget. Tapi ini bukunya ya buku-buku bentuknya adalah PDF ya. Kemudian ini ada materi pertemuan yang saya ambil dari eh, mana Aktikom ya Aktikom Profesor Mujiono ya. Nah, definisi komputasi awan, kemudian tipe cloud, pergeseran paradigma komputasi awan. Nah ini dari grid menuju komputasi.
Tapi ada manfaat dan kerugian dari adanya ini ya. Baik, itu saja saya rasa. Nggak panjang-panjang lebar dulu ya. Saya hemat suara ini agak uh, berat, nanti jam kedua masih ada lagi. Besok masih ada lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan mas-mas? Mbak-mbaknya nggak ada ya, semuanya mas-mas ya ini ya. Nah, mulai dari sini atau dari mana tadi? Mata kuliah RPP tadi. Nah, RPP-nya mana RPP? RP. Pak, boleh nanya Pak? Ya silakan mas. Ini nanti sampai UAS ini online terus apa ada offline-nya? Iya mas, belum bisa didengar dengan baik. Silakan diulang mas. Mau nanya ini untuk nanti sampai selesai ini online aja atau ada offline-nya Pak? Sementara ini online dulu mas. Ya, ya. Sementara ini online dulu. Nanti kalau offline ya biasanya saya kasih tahu. Nanti kita praktek ya gitu ya. Nah, misalnya kita ketemu di lab gitu ya. Oh iya Pak, betul. Jadi Makasih Pak. mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada pemberitahuan kalau online ya kita sampaikan online ya seperti hari ini tadi ada pengumuman kan di kelas ya. Ya ini seperti ini ya. Jadi hari ini kita masuk ke kelas meet dulu ya. Ada lagi yang ditanyakan saya rasa jelas ya. Masnya terkait dengan materi, terkait dengan aturan atau apa. Ada yang Permisi Pak, mau nanya juga Pak. ya silakan. Untuk yang daftar di Subro My ID itu bukannya pas mau ujian atau dari awal Pak? Oh, nanti ada pemberitahuan juga. Ini nunggu absennya kelasnya Anda ini belum banyak yang masuk. Jadi kalau sudah masuk, semua sudah ditutup, siasnya ini ya, sudah ditutup, maka eh, ya ini ya, berapa orang ya? Ya, baru 10 orang. Nah, kalau sudah ditutup oleh siasnya, baru ini saya masukkan. Sementara belum saya masukkan, berarti Anda belum bisa mendaftar ya. Kalau belum ada database-nya, kalau sudah pernah ikut aplikasi itu ya mungkin bisa. Tapi bagi yang baru ya belum. Jadi ada dua verifikasi di situ untuk daftar ini. Nah, untuk daftar ini ada dua verifikasi. Verifikasinya harus menggunakan apa namanya email Anda sendiri ya. Ini emailnya di sini ya. NIM-nya ini saya daftarkan dulu, ya, di cross check dengan. Jadi nggak ada spam gitu ya. Nah ini hanya khusus untuk mahasiswa saya saja. Mahasiswa yang lain yang nggak berkepentingan ya nggak bisa daftar gitu. Kalau nggak ikut mata kuliah saya. Bisa ya tangkap ya Mas ya. Jadi nanti diberitahu lah. Biasanya kalau menjelang UTS baru saya masukkan datanya, terus Anda daftar eh, konfirmasi pendaftaran. Ya. Jadi Oke, siap Pak. nanti ketemu mahasiswa yang belum daftar tuh siapa, ketemu. Oh ini mahasiswanya belum daftar. Oh ini juga masuk ini ya. Baik itu aja. Ada yang saya rasa jelas ya ini ya. Jadi untuk ini mungkin ada pemberitahuan nanti ke depan. Dan ini juga nanti akan saya rombak lagi ini karena sudah 2 tahun sudah saya rasa sudah sukses ya. Tinggal dimodifikasi antarmukanya aja yang lebih enak lah user interface ya UI UX-nya. Baik, ada lagi saya rasa jelas ya.